Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zana Farisia. Di sini saya mewakili dari kelompok Sampang, akan menjelaskan mengenai APBD dan PAD di Kabupaten Sampang. Nah, APBD sendiri itu anggaran pendapatan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk tahun anggaran APBD sendiri itu meliputi masa 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, untuk APBD sendiri itu mencakup 3, yaitu yang pertama ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, kemudian yang ketiga ada pembiayaan. Nah, dari ketiganya tersebut, kemudian dijabarkan kembali, ada anggaran pendapatan di sini adalah pendapatan asli daerah, kemudian ada bagian dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Nah, pendapatan daerah itu apa saja? Itu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Kemudian ada bagian dana perimbangan, yaitu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah. Nah, lain-lain pendapatan yang sah itu diambil dari dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dan provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah anggaran belanja. Nah, anggaran belanja itu semua anggaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Jadi semua keperluan penyelenggaraan dan tugas pemerintah daerah itu masuk ke dalam anggaran belanja. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian selanjutnya itu APBD di Kabupaten Sampang. Nah, adapun APBD di Kabupaten Sampang sendiri itu dilihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Sampang. Untuk anggaran pendapatannya sendiri itu ada pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu belanja daerah di Kabupaten Sampang. Di sini ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil, transfer bantuan keuangan. Untuk pengeluaran daerah sendiri yaitu ada pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal pemerintah daerah. Pembentukan dana cadangan itu seperti apa? Itu seperti tabungan. Oke, selanjutnya PAD di Kabupaten Sampang. Nah, pengertian PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sendiri tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD sendiri dapat dilihat di slide, ada 4. Di situ ada pengelolaan kekayaan daerah sebesar 11,90 M, kemudian ada pajak daerah sebesar 15,14 M, kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 98,49 M. Di sini yang paling banyak. Kemudian ada retribusi daerah sebesar 16,90 M. Kemudian yang selanjutnya itu ada target dan realisasi PAD Kabupaten Sampang. Jadi pemerintah itu sudah menarget berapa PAD yang akan diterima. Tetapi dapat dilihat di grafik di situ, realisasi penerimaan pajak itu selalu lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun nilai penerimaan pajak kecil, akan tetapi sangat penting untuk meningkatkan PAD di Sampang. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa warga masyarakat Sampang itu sangat peduli untuk membayar membayar pajak, mohon maaf. Kemudian dengan adanya pendapatan yang besar itu akan meningkatkan PRDB di Kabupaten Sampang. PRDB itu apa? Yaitu produk domestik regional bruto, adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nah, peningkatan PRDB ini berarti ekonomi masyarakat tersebut juga meningkat. Dapat dilihat di slide ya, indeks perkembangan PRDB atas dasar harga konstan dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu pada tahun 2018 ke tahun 2018. Dapat dilihat
pada tahun 2018 itu sebanyak 4,51% dan sebesar 4,90% di luar migas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.